Vietnam soroti TC Timnas Indonesia di Turki, singgung naturalisasi besar-besaran. Informasi selanjutnya, mewahnya back Timnas Indonesia bersama Kevin Dix, Jay Itzes, dan Nathan Chow Aon. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, di informasi pertama, rencana pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia di Turki sebelum Piala Asia 2023 mendapatkan respon dari media Vietnam. Skuad Garuda disebut membawa banyak pemain naturalisasi. Timnas Indonesia dikabarkan bakal melahap rangkaian uji coba saat melakoni TC di Turki sebagai persiapan berlaga di Piala Asia 2023. Meski begitu, belum diketahui kapan Timnas Indonesia akan berangkat ke Turki guna menjalani TC tersebut, namun mereka akan langsung ke Qatar setelah itu. Sementara Piala Asia 2023 digelar di Qatar mulai 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Publik Vietnam lewat salah satu media lokal ternama menaruh perhatian yang besar terhadap rencana skuad asuhan Sinteyong menjalani TC di Turki. Bagi mereka, persiapan ini terbilang istimewa karena Timnas Indonesia berani mengeluarkan investasi besar demi menghadapi Vietnam di ajang tersebut. Ya, begitulah publik Vietnam merasa, padahal persiapan yang dilakukan oleh skuad Garuda juga untuk menghadapi tim-tim kuat di fase grup seperti Jepang dan juga Irak. Selain itu, media Vietnam ini juga menyoroti deretan pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang turut dibawa melakoni TC di Turki. Menurut mereka, hanya untuk menyulitkan Timnas Vietnam di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia harus membawa banyak pemain naturalisasi. Ya, Timnas Indonesia juga disebut membawa sekelompok pemain muda bertalenta yang sudah mencapai kematangan dalam bermain. Timnas Indonesia punya rencana yang sangat istimewa sebagai persiapan melawan Vietnam di Piala Asia 2023. Dalam waktu dekat, Vietnam dan Indonesia bakal saling berhadapan dalam dua ajang berturut, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Ia membawa pemain naturalisasi besar-besaran dipadu dengan sekelompok pemain muda bertalenta yang memang sudah mencapai kematangan, ujarnya. Tim Seribu Pulau itu juga berjanji bakal menjadi lawan yang menyulitkan bagi prajurit bintang emas, khususnya ketika masa transisi di bawah pelatih baru. Selain itu, Timnas Indonesia juga melakukan investasi besar di kancah kontinental, karena itu mereka bakal menjalani TC di Eropa sebelum melawan Vietnam, ujar mereka lagi. Ya, jika menilik dari jadwal pertemuan keduanya, Timnas Indonesia dan Vietnam bakal lebih dulu berjumpa di fase grup Piala Asia 2023 di Qatar. Pertandingan itu digelar pada 19 Januari 2024 sebelum kembali bertemu di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 26 Maret 2024. Dan menurut rencana, skuad Timnas Indonesia bakal dikumpulkan di Jakarta pada Minggu 12 November nanti. Benarnya daftar pemain masih belum diketahui sampai hari ini. Sampai sekarang pun PSSI masih belum merilis daftar pemain Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 meski diprediksi tidak banyak berubah dari sebelumnya. Ya, menarik untuk dinantikan siapa yang bakal kembali dipercaya mengenakan jersey merah putih di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Selanjutnya, lini belakang Timnas Indonesia bakal punya barisan back mewah dengan harga fantastis andai proses naturalisasi Kevin Dix, Jay Itzes, dan Nathan Chow Aon rampung dilakukan. Dalam beberapa waktu terakhir, isu soal penambahan pemain keturunan dalam skuad Timnas Indonesia memang sedang ramai diperbincangkan. Dua nama yang sebelumnya menjadi sorotan adalah Jay Itzes dan Nathan Chow Aon. Keduanya sudah mengunjungi Indonesia, bahkan Nathan sempat menyaksikan langsung laga skuad Garuda. Sementara sosok Kevin Dix mulai kembali disinggung setelah pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan menyebut bintang FC Copenhagen ini akan mengikuti Jay Itzes dan Nathan Chow Aon untuk mengikuti proses naturalisasi. Ya, PSSI memang sempat berusaha membujuk Kevin Dix untuk berseragam Timnas Indonesia di tahun 2022 silam, akan tetapi pihak keluarga sang pemain masih belum memberikan izinnya. Jika melihat dari segi kualitas dan track record permainan, ketiga calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia ini punya catatan yang sangat fantastis.
Ya, JICS misalnya, baik berusia 21 tahun ini merupakan pilar penting Venezia dan sudah tampil sebanyak 10 pertandingan di Serie B. Berbekal postur tubuh 191 cm miliknya, JICS sukses menjaga pertahanan Venezia tak kebobolan sebanyak 4 pertandingan. Lain halnya dengan Nathan Choaon. Bek serba bisa kelahiran Rotterdam ini merupakan pilar penting Excelsior dan mampu menorehkan 29 pertandingan di Eredivisie pada musim lalu. Yang terakhir ada Kevin Dix, bek keturunan Maluku ini menjadi sosok sentral di lini pertahanan Copenhagen dan tak pernah absen membela timnas di 3 laga awal Liga Champions pada musim ini. Selain profil yang mentereng, ketiga pemain keturunan tadi juga punya market value yang mahal. Ya, kehadiran mereka di timnas Indonesia pun bakal membuat skuad Garuda punya barisan bek berharga fantastis. Nah, melansir dari data transfer market, diketahui market value 3 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia ini sedikit lebih tinggi dari harga pasar pemain lokal tanah air pada umumnya. Mulai dari JICS, pemain yang pekan lalu absen membela Venezia akibat cedera ini punya harga pasar sekitar 750.000 euro. Dengan usia yang masih sangat muda dan jam terbang yang cukup banyak di Eropa, tak heran jika Jay punya market value yang cukup tinggi. Sementara itu, Nathan Choaon yang belum menjalani debut bersama Swansea City musim ini punya nilai sebesar 500.000 euro. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun lalu yang hanya 300.000 euro saja. Dan terakhir ada Kevin Dix dengan bekal jam terbang di Liga Champions serta menit bermain yang reguler sepanjang musim lalu membuat harga pasar bek kelahiran Apeldoorn ini melejit sampai 3 juta euro. Ya, andai Kevin Dix resmi bergabung ke timnas Indonesia, maka ia akan memecahkan rekor sebagai pemain termahal dalam sejarah skuad Garuda. Sebagai informasi, pemain termahal di timnas Indonesia saat ini masih dipegang oleh Sandy Wallace dengan harga pasar mencapai 1,5 juta euro. Ya, berbekal harga fantastis dari ketiga calon pemain naturalisasi tersebut, timnas Indonesia bakal punya barisan lini pertahanan mewah jika Kevin Dix, JICS, dan Nathan Choaon resmi bergabung. Pasalnya, sebelum kehadiran Kevin Dix, JICS, dan Nathan Choaon, dalam skuad arahan Sinteyong ini sudah ada sejumlah bek keturunan dengan market value yang cukup mahal. Selain Sandy Wallace juga tadi sudah disebutkan ada juga Elkan Baggett dengan harga 250.000 euro, Shani Patinama 600.000 euro, serta Jordi Amat dengan harga 900.000 euro. Ya, bek-bek lokal yang menjadi andalan timnas Indonesia pun punya harga pasar lumayan, seperti Rizky Ridho dengan nilai 375.000 euro, Rahmat Irianto dengan 325.000 euro, ya, pertama arahan dengan 275.000 euro, serta Asnawi Bangku Alam dengan 325.000 euro. Jika ditotal, maka lini pertahanan timnas Indonesia dengan ketambahan Kevin Dix, JICS, dan Nathan Choaon akan punya harga pasar mencapai 8,8 juta euro. Ya, sebuah angka yang sangat fantastis untuk lini pertahanan tim di level ASEAN. Bahkan jika dikomparasikan dengan Vietnam yang menjadi rival di kualifikasi Piala Dunia 2026, barisan bek timnas Indonesia jauh lebih mahal. Iya, sementara jika dibandingkan dengan Irak yang juga menjadi lawan di kualifikasi Piala Dunia 2026, harga lini belakang timnas Indonesia hanya kalah sedikit dari keseluruhan skuad Usod Al-Rafidian. Tercatat dalam pertandingan terakhir menghadapi Jordania pada beberapa waktu yang lalu, harga skuad Irak adalah 9,63 juta euro. Hanya selisih 800.000 euro lebih mahal dari lini pertahanan timnas Indonesia jika diperkuat dengan Kevin Dix, JICS, dan juga Nathan Choaon.